Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya dalam program tamu kita bersama host Emil Mahmudza selaku penanggung jawab tribunpadang.com. Dan kali ini podcast kita mengangkat tema dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Temanya lumayan populer, yaitu Guru Inspiratif Gen Z. Jadi Tribuners tentu penasaran nanti kita bahas tentang apa nih. Dan kita menghadirkan tamu yaitu tentu sosok yang sesuai dengan tema kita, yaitu seorang guru dan pendidik, dan tentunya yang spiritnya sama dengan Gen Z. Jadi kita langsung aja nih sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih luar biasa atas kehadirannya Pak. Siap. Pak, saya langsung sebut ya nama beliau ya, Tribuners. Nama beliau tamu kita kali ini adalah Bapak Heri Susanto, Magister Pendidikan. Sehari-hari dia adalah seorang guru di SMP Negeri 2 Padang. Mata pelajarannya Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Nah ini orang-orang memang energik nih olahraga. Dan istimewanya lagi Tribuners, selain guru yang fungsionalnya tentu secara struktural, dia juga menjabat di sekolahnya selaku kepala sekolah. Nah ini masih muda, energik, dan inspiratif tentunya ya. Kita tampilkan dengan tema yang sebenarnya agak formal nih Pak Eri. Iya. Formal, tapi kita bikin biar Tribuners penasaran mau nonton ini podcast kita. Pak Eri, kita bincang agak ini aja ya, tidak formal lah ya. Oke, santai aja ya Pak Emil ya. Pak Emil, siap. Kita bicara tentang pendidikan, jadi ya sesuai dengan kondisi sekarang anak-anak Gen Z. Tentu Bapak kan SMP ini kan remaja nih. Betul sekali. Siswinya itu ya ABG kalau istilah kami dulu, ABG kalau sekarang Gen Z. Kalau sekarang juga sebenarnya ntar lagi murid Bapak jadi generasi alfa nih. Udah lahir. Z kan alfa. Kan bener, dan alfa ini sebenarnya ntar lagi udah SD mungkin udah mulai tamat juga. Betul. Dia kan 15-19 tahun nanti kan udah. Jadi Bravo juga, Beta juga sudah lahir juga nih mungkin. Baik Pak Heri, saya mungkin awali dengan ilustrasi aja ya. Kalau kita dulu sekolah itu kan melihat guru itu melintas tuh, walaupun belum masuk ketemu ya, kita sembunyi itu kan, agak ada rasa malu gitu ya. Atau tidak tahu lah perasaan kita ya, mungkin segan tuh, sungkan gitu kan. Jadi apakah guru itu memang ditakuti atau memang dia guru berwibawa, atau memang guru tuh memang dibikin untuk seperti itu, kita tidak tahu juga ya. Kalau kondisi sekarang Pak Eri kan dulu jadi murid, sekarang Pak Eri jadi guru dan jadi apalagi jadi kepala sekolah tuh, sama nggak dengan pengalaman yang tadi? Iya. Jadi pertanyaan ini menarik banget nih Pak Emil ya. Jadi dan cukup mendasar sebenarnya. Ini kan hal-hal kecil tapi sebenarnya ini terjadi gitu di dunia pendidikan kita hari ini. Jadi memang berbeda ya. Kalau kita dulu lihat guru, ketemu dengan guru tuh malu, ada rasa segan, ada rasa takut juga gitu kan. Tapi saat ini saya rasa tidak demikian ya. Karena emang guru sekarang itu, performa guru saat ini itu memang kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi murid-murid kita hari ini. Kalau Gen Z itu ya mereka tidak suka tuh dengan guru yang formal, dengan guru yang yang serius, itu nggak suka. Mereka suka dengan guru yang gaul, tapi tentu tetap menjaga nilai-nilainya sebagai guru. Tapi bagaimana Gen Z itu suka dengan guru yang gaul, yang dekat, yang ngerti dengan kebutuhan mereka gitu kan. Kemudian guru ini bisa menjadi temannya dalam tanda kutip ya, artinya guru memang harus bisa berperan menjadi teman. Ada saatnya guru berperan sebagai kakak, ada saatnya guru itu berperan sebagai orang tua, sehingga dengan begitu terbangunlah kedekatan antara guru dengan murid-muridnya. Ya karena memang murid-murid sekarang itu mereka itu murid yang sangat melek dengan informasi,
Mereka akses media sosial, di Instagram, di Facebook, di Twitter mungkin. Jadi mereka kadang memiliki wawasan yang luas. Kadang kita belum ngerti, mereka sudah tahu duluan. Sehingga disinilah perlu pendekatan khusus untuk anak-anak kita pada saat ini. Jadi memang guru ya diharapkan memang bisa masuk ke dunia mereka, sehingga dengan kita masuk ke dunia murid-murid kita ini, kita bisa mengarahkannya. Tapi kalau guru ada gap dengan siswa, kita nggak akan bisa mengarahkan mereka gitu. Iya. Siswa akan semakin menjauh dari kita gitu, Pak Bang Emil. Nah, itu yang terjadi. Jadi perbandingan dulu pengalaman Pak Eri sendiri kan berbeda nih. Berbeda. Nah, Pak Eri dulu termasuk yang takut lihat guru, kan? Malu, sungkan ya. Tapi berbicara masa lalu ya, masa kecil, Pak Eri bisa cerita dong. Pak Eri ini dulu sekolahnya di mana mulai awal, bisa cerita enggak? Oh, boleh. Biar juga kok dalam pertumbuhan perkembangan Pak Eri juga bisa beradaptasi nih. Nah, silakan. Jadi baik, terima kasih Bang Emil. Jadi saya lahir di Rimbo Bujang 23 April 1984. Jadi kemarin berulang tahun. Ulang tahun. Selamat ulang tahun. Makasih Bang. Jadi saya lahir di Rimbo Bujang itu, tepatnya di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Jadi saya lahir di sana, kemudian sekolah saya di Rimbo Bujang, SD, SMP juga di Rimbo Bujang, kemudian saya merantau ke Padang, Bang. Tahun 1999 saya merantau ke Padang. Saya sekolah di SMK Taman Siswa Padang. SMK Tamsis. Ya. Saya tamat tahun 2002 dari Tamsis. Kemudian saya sempat pulang kampung lagi, kemudian sempat buka servis elektronik karena kita jurusan elektronika kan. Namun setelah berjalan 1 tahun saya ngerasa jenuh, saya pingin sekolah gitu kan. Kemudian ada salah abang saya mengarahkan saya untuk kuliah lagi, ngambil jurusan waktu itu pendidikan olahraga namanya. Alhamdulillah saya tes tahun 2003 dan saya lolos di Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan pendidikan olahraga. Kemudian masuk tahun 2003, saya tamat tahun 2007. Universitas Negeri UNP Padang. Universitas Negeri Padang. Tamat tahun 2007, kemudian setelah saya belum tamat sudah honor saya. Saya ngajar di SD Khairul Ummah. Itu di Ikur Kota Tengah. Nah, saya honor di situ. Kemudian setelah tamat, saya diminta pulang sama orang tua. Saya pulang ke Rimbo Bujang dan saya honor tahun 2007-2008 itu di SMP Negeri 34 Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Saya honor sekitar 8 bulan, kemudian tes PNS di Padang, alhamdulillah juga lolos. Alhamdulillah ya. Ya, saya ditempatkan waktu itu SK CPNS saya itu di SMP Negeri 37 Padang. Gimana tuh? Tepatnya itu di Bungus Teluk Kabung. Iya. Dulu kami mengenalnya itu SMP kecil Sungai Pisang. Itu perjuangan juga ke sana tuh ya. Wah, luar biasa. Jadi SMP 37 Padang itu kami dulu menyebutnya sekolah 3T. Sekolah terluar, kemudian paling terjauh, juga terpencil. Iya. Karena sekolah itu dari pusat kota itu sekitar 33 kilo. Kemudian jalan ke dalam itu sekitar 7 kilo. Kendaraan bisa lewat ya? Bisa, tapi jalan belum diaspal, Bang. Ya. Kondisi jalan tuh masih sangat parah, curam lagi. Jadi kalau ada PNS yang ditempatkan di situ, itu agak gampang. Termasuk saya nangis ya. Awalnya saya juga waduh ini berat. Tapi setelah kita dinas di situ, kita sangat menikmati. Di situ ada nilai perjuangan. Ya saya melihat anak-anak di sana luar biasa. Mereka ke sekolah itu perjalanan ada yang sampai 3 jam, Bang. Jalan kaki itu dari rumahnya itu. Karena mereka tinggal di bukit-bukit itu. Iya. Dia harus menyeberang, kalau pas hari hujan harus nyeberang sungai. Sungainya arusnya deras tuh. Jadi luar biasa. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa saya ambil di situ. Di SMP 37 Padang itu. Saya belajar di situ keikhlasan, belajar perjuangan, motivasi, juga belajar kepemimpinan di sana. Sorry, Pak, saya potong. Itu masih bujangan ya? Waktu itu masih bujangan. Jadi waktu memang tidak ada dia pokok totalitas lah ya. Waktu itu totalitas, tapi saya bujangan itu hanya 1 tahun. Oh, ngajar ya. Jadi saya 2010 menikah. Menikah. 1 tahun setelah lulus. Lebih 1 tahun lah. Karena saya masuk di Januari 2009, saya menikah di November 2010. Ya. Gitu.
Jadi ini Tribuners ini yang inspiratif nih, inspiratif sekali. Jadi tantangan itu bukan jadi sebuah kendala, jadi sebuah kenikmatan ya, dinikmati. Ya, betul. Dan buahnya memang manis belakangan. Saya sampaikan kalau dulu saya dalam ke diri saya, ya, bahwa Sungai Pisang itu SMP 37 adalah tempat yang akan melatihmu untuk menjadi tegar, untuk menjadi kuat gitu kan. Seperti kawasan Pramuka lah ya. Begitu. Iya, betul. Saya dengan kawan-kawan begitu, Bang. Iya. Jadi kawan-kawan tuh punya persepsi seperti itu. Jadi alhamdulillah kawan-kawan yang dari Sungai Pisang itu ketika pindah dari sana alhamdulillah menjadi sadonyo. Ya, jadi gamblengannya luar biasa ya. Jadi yang betul. lolos di situ tuh itu kan batu ujian istilah kan. Iya. Yang paling yang terukur lah ya. Banyak teman-teman itu yang menghindar jangan sampai di Sungai Pisang gitu kan. Ya tapi kan dalam pengabdian memang kita tidak boleh juga nolak ya. Iya, Kita harus ikhlas juga ya. Baik Pak Heri, tadi itulah Tribuners sekilas riwayat beliau menyangkut mulai dari kecil, kemudian menekuni profesi di awal dan sampai ke titik ini, Pak. Jadi tentu tidak tidak ujuk-ujuk ya, tidak serta-merta ya, tidak langsung. Ini kan berproses nih. Jangan orang melihat tiba-tiba Anda sudah di puncak. Kemudian enak ya, tapi kan sebenarnya sebelum ke situ tuh pasti ada pergulatan, perjuangannya juga. Pak Heri sendiri bermimpi tidak akhirnya jadi sebuah pimpinan tertinggi di sekolah? Jujur nih Bang Ra, saya awal-awal menjadi guru itu nggak ada saya punya cita-cita tuh jadi kepala sekolah tuh, nggak ada. Bahkan saya waktu itu hanya berpikir saya ingin memberikan kontribusi terbaik untuk anak-anak saya di sekolah. Sehingga waktu itu saya berusaha untuk ya hadir tepat waktu. Kemudian memang bersama dengan anak-anak itu saya nggak mikirkan itu. Kemudian ada di satu ketika ada kepala sekolah saya waktu itu Pak Sukasdianto. Saya waktu itu sebagai wakil kurikulum. Jadi semua jenjang itu saya lalui itu. Jadi guru, jadi wali kelas, kemudian menjadi pembina OSIS, jadi wakil kesiswaan, jadi wakil kurikulum, sampai jadi kepala sekolah. Itu semua proses saya lakukan di SMP 37. Jadi saya mengalami semuanya dan memang titik balik itu terjadi itu tahun 2019. Waktu itu saya belum ada kepikiran untuk menjadi kepala sekolah, belum ada sama sekali. Tapi waktu itu kepala sekolah saya dipanggil. Waktu itu saya bilang begini ke beliau, Pak Su, saya ingin pindah dari sini. Saya sudah kurang lebih waktu itu 12 tahun saya di sini. Saya ingin mencari suasana baru, boleh nggak? Oh silahkan. Pak Su waktu itu nggak menahan saya. Tapi waktu itu tahun 2019 itu ada seleksi calon kepala sekolah. Jadi saya dipanggil sama Pak Su ini, Pak Sukasdianto Ri. Aku nggak boleh pindah dong. Ikut dulu. Ikut seleksi ini dulu. Itu awalnya tuh. Jadi waktu itu akhirnya saya ikut seleksi dan qadarullah saya lolos gitu. Alhamdulillah. Lolos dan di tahun 2019 itu juga saya mengikuti diklat calon kepala sekolah. Lolos saya menjadi maksudnya nilainya juga sangat memuaskan. Kemudian di tahun 2021 saya di SK-kan untuk menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 37 Padang. Tahun 2021. Pasca Covid itu, Bang. Iya. Pasti balik lagi ke Iya, memang saya masih di situ. Jadi saya wakil kurikulum, kemudian di SK-kan menjadi kepala sekolah di situ. Makanya tadi saya bilang saya jadi dari guru sampai kepala sekolah itu awalnya memang di Sungai Pisang saja. Diperpanjang nafasnya tapi di upgrade ininya ya. Betul. Begitu kisahnya tuh. Betul. Baik, jadi berbicara proses ya. Tadi kan Pak Heri sudah memaparkan seperti itu memang idealnya memang seperti itu. Kemudian Pak Heri tentu punya kalau istilah orang itu kiat sampai tadi saya simak sedikit tentang disiplin. Kemudian itu kan belum cukup ya untuk
untuk mencapai sesuatu target yang lebih itu memang butuh upaya atau effort, apa istilah orang sekarang itu, dan ikhtiar kalau bahasanya. Betul. Bisa nggak Pak Eri beberkan sedikit? Ini kita korek lagi nih tentang hal-hal yang berinspirasi nih Pak. Kalau kiat-kiat ngajar mungkin itu banyak guru nanti dikomplain guru juga Pak Eri. Ada yang guru yang lebih pintar kan. Betul. Tapi kan yang kalau punya Pak Eri tidak mungkin dikomplain. Ini kan punya originalitas. Apa yang bisa Bapak share, Bapak bagi nih hal-hal yang bermanfaat tentang kiat-kiat tadi. Tadi kan cuma disiplin yang tertangkap oleh saya. Apalagi yang perlu? Jadi bagi saya Bang Emil, saya menjadi guru itu menjadi PNS. Saya ini saja, saya tipenya itu saya siap untuk dipimpin. Jadi saya orangnya itu taat asas itu ya, taat asas, dan saya orangnya siap dipimpin dan siap juga untuk memimpin. Karena begini, di sekolah itu ada kepala sekolah, juga ada kebijakan-kebijakan yang harus kita ikuti. Ya, sebagai seorang ASN maka ya kita harus ikut di situ. Walaupun tanpa menghilangkan kreativitas kita. Nah, tanpa menghilangkan kreativitas yang kita mau harus taat asas gitu ya. Tetapi kreativitas juga harus jalan terus. Bagaimana kemudian kita terus mau belajar. Jadi salah satu yang paling penting bagi seorang guru itu, bagi saya, yang pertama, jadikan aktivitas kita sebagai guru mengajar, mendidik itu sebagai tabungan akhirat. Kita nggak bisa lepas dari sana. Karena memberikan ilmu yang bermanfaat itu adalah bagian daripada ibadah. Nah, itu yang pertama. Jadi kita niatkan aktivitas mengajar kita sekolah itu sebagai amal, sebagai ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita mentransfer sesuatu yang baik kepada anak-anak kita. Satu. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita sebagai guru itu harus mengupdate terus. Jadi guru, dulu namanya ada guru pembelajar. Jadi guru juga harus belajar gitu. Harus update informasi. Kalau tidak nanti kita tertinggal. Maka guru juga harus terus belajar. Nah, maka bagi saya akan terus berusaha untuk mengupdate diri dengan belajar, membaca, kemudian ikut seminar gitu kan. Dengan begitu bertambah wawasan kita. Oh, ternyata sekarang anak-anak itu berbeda ya, nggak kayak zaman kita dulu gitu loh. Itu dapatnya di situ. Pendekatan-pendekatan yang kita lakukan sekarang itu memang berbeda. Ya, karena anak-anak kita sekarang luar biasa, mereka anak yang melek dengan informasi. Dan informasi itu cepat sekali. Detik itu berubah terus kan. Oleh sebab itu, ya kita sebagai guru juga harus bisa mengimbangi ini. Sehingga nanti kita sebagai guru memang benar-benar bisa menginspirasi anak-anak kita. Baik, sebelum kita lanjutkan, silakan siap. diminum dulu Pak Eri. Bismillah. Ini podcast yang paling dicari oleh narasumber biasa tamu tuh kopinya di sini Pak Eri. Kopinya katanya ini enak. memang berbeda ini. Beda ya. Benar-benar kopi tribun. Ini luar biasa. Pak Eri udah merasakan ini yang betul. sensasi kalau diminum ngopi di studio Tribun Padang. Jadi ini memang momen yang sangat Bang ya, spesial bagi saya ya, karena saya kenal dengan Bang Emil, bisa ngobrol lebih intens gitu ya. Ini luar biasa. Jadi, dan ulang tahun ulang tahun. Jadi ini momen dan ulang tahun Hari Pendidikan Nasional. Pas, betul. Momennya tuh momen keren. Komplit lah, keren. Komplit. Baik, kita bicara tentang kreativitas tadi, ada satu diksi yang juga saya tarik dari Pak Eri ya, bahwa anak-anak sekarang kreativitas sekarang mengalahkan guru. Dan mungkin opini saya mungkin bisa aja dibantah ya. Tapi faktanya memang kadang-kala memang kita aja dengan anak kita kadang-kadang sering kecolongan. Kalau saya dengan anak saya mungkin walaupun sudah sarjana tapi saya informasi kadang-kadang saya kalah juga. Betul. Padahal saya bergelut dalam dunia ilmu informasi komunikasi, ternyata saya masih juga sempat tertinggal. Jadi makanya anak sekarang memang luar biasa. Nah, ini kan butuh apa lagi tuh Pak Eri? Strategi lagi nih. Jangan-jangan nanti Pak Eri nanti tiba-tiba di sekolah anak-anak itu sudah melampaui informasi, apalagi mungkin saya khawatir itu ada kebijakan-kebijakan yang mereka kadang-kala mereka lebih duluan tahu tuh. Misalnya tiba-tiba Pak
sekolah kita nih misalnya nggak pakai ini Pak, misalnya nggak ada CCTV-nya ya misalnya ya. Sekolah lain sudah Pak, ya, itu kan kemajuan teknologi. Sementara kepala sekolah dengan tim apa istilah kalau di sekolah itu ada bagian serana, lupa gitu kan. Jadi itu pernah pengalaman itu Bapak alami tidak? Kalau yang pernah kita temukan begini Bang. Jadi anak-anak kita ini orientasinya pun dia apa ya? Memang berbeda dengan kita dulu gitu. Misalkan sekarang tuh saya menemukan begini, ada anak-anak kita yang punya bakat itu mengedit video di Canva. Kita nggak bisa sehalus dia mengedit, kita bisa juga ngedit itu kan. Tetapi tidak sehalus dia. Dia punya kemampuan yang luar biasa dan dia belajar itu otodidak aja gitu. Iya. Tapi cepat ya. Cepat. Jadi luar biasa dia anak-anak yang seperti ini di sekolah tuh kita berdayakan Bang. Jadi mereka dimasukkan ke tim konten sehingga nanti waktu-waktu mereka itu habis untuk hal-hal positif. Iya. Jadi anak yang begitu memang harus kita berdayakan. Kita buat tim konten di sekolah, kemudian mereka bisa nanti, wah ini ada kita mau bikin video nih, mau kita upload di YouTube, kita upload di Instagram, bisa bantu ya. Jadi mereka nanti dia rekam, dia edit, ya dengan peralatan yang kita miliki, mereka bisa melakukan itu. Dan nggak semua guru bisa melakukan itu. Jadi di sini memang nilai plus anak-anak Gen Z itu anak sekarang begitu Bang. Dia punya kemampuan yang lebih di teknologi gitu kan. Nah itu salah satu yang kita temukan. Belum lagi desain. Ya. Jadi ada anak kita itu yang mampu desain tuh keren desainnya itu. Makanya kita sekarang tuh di sekolah kita adakan lomba poster misalkan. Dia buat desainnya di Canva atau yang lain. Ada juga mungkin aplikasi yang lain. Tapi anak-anak ini bisa melakukan luar biasa gitu, bagus. Makanya sekarang juga Dinas Pendidikan itu mendorong ada namanya program coding. Ya. Bagaimana anak-anak ini nanti bisa membuat aplikasi, yang aplikasi ini bisa menghasilkan apa juga profit gitu kan. Dan anak-anak kita itu sangat senang tuh dengan begituan. Jadi anak-anak kita itu sekarang dia nggak suka belajar yang monoton. Kalau dulu kan ceramah gitu ya, kemudian mencatat. Mereka paling bosan tuh. Nggak mau mereka belajar begitu Bang. Kalau begitu udah anak-anak tuh ribut. Iya. Mereka udah sibuk sama mereka sendiri. Ya crowded lah ya. Iya. Nggak terkontrol lagi. Nggak terkontrol lagi. Jadi mereka butuh yang seperti itu. Baik. Jadi pembelajaran itu harus menarik, menantang gitu kan. Ada video diputer gitu kan. Kemudian ya begitulah pembelajaran yang mungkin syarat dengan teknologi. Jadi saya juga bisa sela di sini Pak Heri ya. Ketika tadi bicara bahwa anak-anak tuh kenapa rusuh atau memang lepas kontrol. Jadi itu kan karena tidak sesuai dengan bakatnya ya. Tapi sementara kan kita ada kebijakan apa sekarang yang lagi jadi PR oleh aparat penegak hukum pemerintah itu mengantisipasi tawuran, balap liar, kenakalan remaja, tawuran itu. Menurut Pak Heri itu apa sebenarnya yang harus dilakukan? Seperti tadi kan dianalogikan mereka kalau menarik bagi mereka tenang gitu. Kalau tidak yang ribut-ribut di luar itu apa sebenarnya? Apa memang? Ya. Jadi ini menarik lagi nih Bang. Ini kontekstual banget pertanyaan Bang Emil nih. Jadi kalau itu ditanyakan ke saya itu banyak sekali variabel yang berpengaruh sebenarnya Bang terhadap persoalan itu. Misalkan persoalan tawuran, balap liar itu banyak sekali variabel yang mempengaruhinya sampai kemudian itu terjadi. Ya, variabel teknologi juga ada di situ. Jadi ini penyalahgunaan teknologi sebenarnya salah satunya. Jadi tawuran-tawuran itu yang pernah kita diskusikan dengan beberapa aparat yang pernah menangkap itu, ternyata mereka juga punya grup itu. Jadi dampak dari teknologi ini bisa positif bisa negatif. Negatif salah satunya itu. Jadi mereka buat grup yang isinya memang konten-konten tawuran semua, grup WA, WhatsApp gitu kan. Kemudian mereka janjian nanti kita ketemu di sana gitu. Itu pernah kita diskusikan itu. Kita ketemu dengan aparat yang pernah menangkap itu langsung. Ternyata begitu di HP-nya itu mereka sudah janjian gitu. Nah, jadi kalau ini saya berpandangan seperti ini tentang tawuran ini. Ada beberapa hal mendasar yang mungkin perlu kita diskusikan dan perlu kita antisipasi secara bersama. Yang pertama, saya melihatnya ini ya ada kontrol ya. Jadi sekolah itu sukses dengan 3 hal. Yang pertama itu di situ ada peran dari guru. Yang kedua peran dari orang tua. Dan yang ketiga adalah dari siswanya sendiri. Jadi ini segitiga pendidikan yang memang dia saling mempengaruhi.
Kalau di sekolah itu tanggung jawab guru, ya kan Bang? Ya. Mereka belajar selama di sekolah, tanggung jawab kami di sekolah, guru. Ya, guru dan segala stakeholder yang di sekolah. Tapi ketika mereka sudah pulang dari sekolah, maka di sini dibutuhkan peran daripada orang tua. Dan pemahaman saya, pendidikan yang paling berpengaruh kepada anak adalah sebenarnya pendidikan di rumah, Bang. Nah, pendidikan di rumah. Jadi anak-anak setelah pulang, itu tanggung jawab orang tua. Bagaimana kemudian orang tua ini bisa mengawasi, bisa mengontrol gerak-gerik anak, termasuk mengontrol HP-nya. Kalau tidak demikian, wah berat nih. Makanya pemerintah Kota Padang tuh punya program namanya program 1821. Jadi selama dari mulai jam 18 itu jam 6 sore ya, sampai jam 21 malam jam 9 itu anak berada di rumah bersama orang tua, HP dimatikan semua. Lagi diterapkan ya? Itu sudah cukup lama diterapkan Bang. Dan itu saya rasa bagus itu. Sehingga anak-anak itu berinteraksi dengan orang tuanya ketika jam itu. Nggak ada yang megang HP, mungkin di situ dia bisa mengaji, sholat bersama gitu kan, makan bersama. Dan ini nilai-nilai yang perlu dibangun di keluarga. Satu. Yang kedua, saya rasa anak-anak yang tawuran ini Bang, itu perlu juga diarahkan kepada hal-hal positif. Saya ini guru olahraga gitu. Jadi saya juga punya moyul olahraga. Saya melihat anak-anak yang tawuran itu mereka punya energi yang berlebih. Jadi mereka harus disalurkan. Saya sering bilang kepada anak-anak yang suka berkelahi itu, saya bilang begini, Bang, abang kalau berkelahi di luar tuh rugi. Kita bisa cedera. Tapi abang punya bakat berkelahi, abang ikut bela diri. Ikut silat misalkan, ikut karate misalkan, atau ikut taekwondo, atau ikut muay thai, boxing apa sajalah. Abang nanti berlaga itu di ring. Ya. Ada porprov namanya. Prestasi malah ya. Prestasi. Jadi disalurkan ke situ. Ada anak-anak yang suka balap, itu saya sampaikan, Bang, abang suka balap. Ya. Itu ada event balap. Ya. Abang bisa gabung di situ. Saya arahkan begitu, Bang. Jadi ini juga saya mengajak teman-teman guru olahraga dimanapun berada, kita perlu memfasilitasi anak-anak kita ini, bagaimana kemudian mereka ikut ekstrakurikuler di sekolah-sekolah kita, bukalah ekstrakurikuler yang bisa kemudian menyerap bakat-bakat mereka gitu loh. Sehingga nanti anak-anak kita ini ya udah mereka ikut pada hal-hal yang positif gitu. Ya enggak, Bang? Ya. Jadi kalau anak-anak ini udah capek di siang, malam tuh mereka tidur lagi, Bang. Iya. Dan sempat lagi sempat lagi. Keluyuran. Ada yang sukanya sepak bola, itu kita arahkan tuh. Ada event sepak bola, ada namanya GSI, Gala Siswa Indonesia, mereka bisa aktif di situ. Yang suka karate ya ikut gitu kan. Ada yang suka renang silahkan. Sehingga mereka tuh sudah capek dan mereka punya orientasi, punya impian, dreams. Mereka punya dream, punya impian. Sehingga dengan impian itu mendorongnya untuk bisa berprestasi. Nah, itu. Ini luar biasa. Ini Tribuners dan para pemangku kebijakan lah ya. Ini di sini juga kan forumnya nih untuk menyampaikan. Kita kan tidak menggurui nih, walaupun guru. Ini kan sharing nih. Sharing aja. Ini kan saya sering juga dengan para tamu. Jangan juga sungkan-sungkan menyampaikan. Ini kan kita kan bertukar pikiran, berbagi pengalaman. Betul. Artinya yang Pak Eri sampaikan tadi memang pengalaman yang di lapangan kan. Bagaimana mengatasi. Ya kita temukan betul. Iya, ditemui dan dialami. Ya langsung. Bukan istilah, bukan ya apa namanya tuh menyadap atau mengkopi paste yang orang lain. Betul. Ya. Dan satu hal lagi Pak Eri ya, kadangkala kan persoalan-persoalan yang terjadi itu kan kadangkala tidak bisa diselesaikan secara internal. Di situ ada komite kan, keterlibatan orang tua. Betul. Ada stakeholder. Selama ini pengalaman juga nih, berbagi pengalaman lagi nih. Apa case atau kasus atau pengalaman yang pernah Pak Eri, dan itu mungkin sudah dalam stadium yang nggak bisa lagi diatasi secara internal, pernah Pak dialami oleh Pak Eri? Oh iya. Boleh off the record, misal untuk nama-nama lembaga atau orangnya boleh, tapi disiratkan aja seperti apa misalnya contoh kasusnya. Jadi begini Bang, jadi kita kalau kami di sekolah yang pernah kita alami, kita di sekolah itu kan punya tata tertib ya. Tata tertib ini kalau kami itu, ini nggak apa-apa saya sebut aja di SMP 2 misalkan. Di SMP 2 Padang itu kita melibatkan siswa, melibatkan orang tua, melibatkan parenting ya, komite untuk membuat tata tertib. Jadi memang draftnya kita buat
tapi nanti kemudian kita minta pendapat siswa. Siswa nanti ada pendapatnya tuh. Kami inginnya begini Pak, inginnya begini. Nah kemudian kita minta juga kita presentasikan di hadapan orang tua. Itu oleh wali kelas. Nanti wali kelas juga mendapatkan input kan. Oh orang tua inginnya begini. Nah nanti kemudian komite kita juga minta. Nanti kemudian tata tertib itu kita himpun. Kita masukan-masukan dari orang tua itu kita himpun, kemudian kita simpulkan. Setelah kita simpulkan itu, baru kemudian kita sosialisasikan lagi. Kepada siapa? Kepada orang tua, kepada komite, kepada siswa. Sehingga artinya tata tertib itu benar-benar representatif. Bukan hanya tata tertib yang dirancang oleh guru saja, oleh sekolah, tapi melibatkan siswa, melibatkan orang tua, parenting, dan juga melibatkan komite. Tentu juga merujuk kepada aturan kedinasan yang berlaku begitu. Nah, kemudian ketika terjadi ada masalah-masalah siswa misalkan yang itu sudah berat gitu ya kita tentukan ada prosedur yang kita lakukan. Jadi kalau ada misalkan siswa yang bermasalah, biasanya itu ya di berbagai sekolah saya rasa sama itu. Kan misalkan siswa ini bermasalah, itu kan biasanya dibina dulu oleh guru mata pelajarannya. Nanti kalau gurunya nggak sanggup, dilaporkan kepada wali kelasnya, dibina oleh wali kelas beberapa kali. Nggak juga nanti naik ke BK, ke bimbingan konseling. Nanti dilakukan pembinaan oleh BK, oleh guru BK. Ada juga mungkin kunjungan rumah, dipanggil orang tuanya. Proses itu harus dilakukan. Ini sebagai bentuk kesungguhan sekolah bagaimana agar murid kita ini berubah ke arah yang lebih baik. Dan memang sekolah nggak bisa sendiri Bang. Kita harus menggandeng orang tua. Kenapa begitu? Karena siswa ini di sekolah cuma 8 jam maksimal. Selebihnya itu mereka di rumah gitu. Jadi memang masalah-masalah seperti ini nggak bisa lepas dari orang tua. Kita harus kerjasama dengan orang tua sehingga orang tua tahu kondisi real dari anaknya. Nah, jadi kita begitu. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang sudah berat. Ya kalau sudah berat sudah kita lakukan pembinaan sekali, 2 kali, 3 kali sampai pemanggilan orang tua. Ya sampai artinya dari semua proses sudah kita lakukan. Ya. Maka kemudian kalau tidak bisa lagi kita akan komunikasi dengan dinas pendidikan. Komunikasi dengan dinas. Kalau tidak memungkinkan lagi Bang, maka kemudian ya kita panggil orang tuanya. Kan kita dari awal memang sudah ada perjanjian itu. Ya kalau kita di sekolah sudah tidak memungkinkan, kita kembalikan ke orang tua. Bukan untuk memutus haknya sekolah, bukan. Tetapi ini kita lakukan agar tidak menular kepada yang lain Bang. Gitu kan? Nah, jadi anak ini nanti bisa masuk ke PKBM, ada sekolah, ada paket B, silahkan sekolah di situ. Atau ingin pindah ke sekolah yang lain. Kadang-kadang ada juga siswa ini dia nggak siap untuk sekolah di sini, dia minta ke sekolah tertentu, tapi orang tuanya ingin di sekolah ini gitu. Akhirnya dia nggak mau gitu, dia dipaksa gitu kan. Tapi setelah dia dipindah ke sekolah yang dia inginkan, dia berubah gitu. Ada kasus begitu Bang. Ada kita temukan begitu. Anak ini nggak mau gitu kan, tapi orang tuanya ingin juga di sekolah ini. Bermasalah dia di situ. Tapi setelah dia dituruti keinginannya sekolah di sekolah tertentu, dia mau, dia berubah di situ. Ada juga kejadian seperti itu. Berarti juga sampai ke hal psikis dia ya. Artinya tidak seperti apa ya keinginan yang si anak itu. Jadi, itu perlu kita deteksi Bang. Berarti memang ini agak universalnya luas ini sebenarnya. Luas. Jadi memang itu agak gimana rumit juga Bang sebenarnya. Memang karena penyelesaian kita harus memikirkan masa depan anak di satu sisi, kita juga harus memikirkan anak-anak yang lain gitu kan. Kalau kita di sekolah kita nggak ingin ada anak-anak yang putus sekolah, nggak ingin. Kita guru ingin anak-anak ini semua sekolah mendapatkan hak belajarnya begitu. Baik. Ini sudah hampir di penghujung nih Pak Eri. Kalau kita sebelum menarik kesimpulan, tidak ada kesimpulan sebenarnya untuk pendidikan ini akan berlanjut ya. Tapi nggak ada habis-habisnya, nggak habis-habisnya. Apalagi sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi. Jadi anak-anak ini kan dinamis nih. Sangat dinamis. Sangat dinamis. Jadi komunikasinya juga kadang-kadang melampaui hal-hal yang mungkin batas-batas mungkin normal, kewajaran juga kadang-kadang ya. Makanya memang harus ada kontrol ya. Ada kontrol. Jadi tadi Pak Eri sebut kalau untuk di rumah itu orang tua, di sekolah, tapi kadang-kadang memang saling harga juga ya. Misalnya ketika
pengawasan pembinaan edukasi di sekolah, orang tua juga harus mengerti juga ya. Jangan sampai persoalan-persoalan di sekolah nanti orang tua merecokin jadi runyam, apalagi sampai kriminalisasi. Mungkin itu sering diulas Pak. Ada yang menarik satu lagi Bang, tertinggal saya tadi. Jadi ada di sekolah kan, kemudian peran keluarga, satu lagi peran masyarakat. Peran masyarakat ini juga tidak bisa kita abaikan. Sangat besar peran masyarakat. Karena ketika masyarakat cuek ya terhadap kondisi pelajar-pelajar, kondisi anak-anak kita sekarang, maka disitulah akan semakin terpuruk anak-anak kita. Maka di sini kita juga sangat senang ketika ada tokoh-tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah di sekitar sekolah ya. Di sekitar sekolah juga di lingkungan masyarakat yang lebih luas, Bang. Ya, itu akan sangat berdampak kepada anak-anak kita. Jadi kepedulian masyarakat untuk kebaikan para pelajar nih, para pemuda kita sangat-sangat penting. Jadi ketika nenek mama kita kan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu mengontrol pergerakan anak-anak kita ini, mereka tentu agak segan jadinya, merasa terawasi juga gitu kan. Ini jadi sangat penting juga peran daripada tokoh-tokoh masyarakat. Ya, sejalan lah dengan program pemerintah kota ya. Sangat sejalan itu. Ada Smart Surau Smart Surau, ada Padang Juara gitu kan, ada Dubalang juga. Karena kan SMP ini kan di bawah pemerintah kota ya. Betul. Kalau SMP, SLTA, SMK, kan kan. Jadi tentu harus selaras lah ya Pak Eri ya. Betul. Dan mungkin Tribuners untuk tematik guru inspirasi Gen Z kita coba sela dulu sampai di sini, karena nanti ada yang mau dibahas lagi, apalagi Pak Eri ini kan guru olahraga nih. Kalau bicara olahraga dia pasti juga mau juga nanti diajak nanti Insya Allah, siap bang. Di seri podcast jilid yang berikutnya ya Pak. Siap, ya. Insya Allah bang. Apalagi kan Sumatera Barat ini juga gudang para atlet-atlet berprestasi. Iya. Jadi sebelum kita akhiri Pak Eri, kami terima kasih sekali lagi atas kehadiran Pak Eri sebagai tamu podcast yang tematisnya dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Kami juga sebagai keluarga besar di Tribun Network yang di Sumatera Barat di Padang mengucapkan Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan Indonesia makin bermartabat ya, menghasilkan insan-insan atau anak atau generasi penerus yang generasi emas. Begitu harapan kita. Dan Tribuners, sebelum kami akhiri, jangan lupa klik platform media sosial kami. Ada YouTube para Tribun Parang Official, ada X yang dulu Twitter, juga Instagram, TikTok, dan Facebook. Jadi silakan nanti dilihat juga tayangan kami ini nanti di channel YouTube kami. Dan semoga ini bermanfaat ya. Siap bang. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.